Oke guys, kita kembali lagi tentunya masih bersama Yong Kondang. Dan hari ini tentunya masih seputar kesehatan. Tentunya di Yong Kondang Collab Logika Dr. Amnur. Oke, apa kabar dok? Baik, Oke, semoga kita selalu baik-baik aja dan kita selalu dengan hari-hari yang berbeda, tapi kita harus penuh semangat. Ya, amin. Nah, karena kita juga sudah membahas berbagai macam tentang kesehatan tentunya juga yang dipertanyakan oleh para penonton kita di YouTube kita nih dok ya. Nah, kita hari ini mau ngebahas apa nih dok? Infertilitas. Infertilitas. Apa itu sih dok? Nah, kita mau tahu nih. Apa nih? Fertil Ya. itu kan berhasil punya anak. Kalau infertil nggak punya anak. Infertil Belum punya anak. Belum mempunyai anak atau belum mempunyai keturunan. Ya, betul. Nah, apa dan kenapa nih dengan infertilitas tadi? Ya, benar. Biasanya kalau orang sudah 2 tahun nggak punya anak, nah itu kan udah masuk kategori infertil gitu loh. Jadi kalau 2 tahun udah infertil? Nah, 2 tahun menikah, menikah. terus belum juga punya anak, itu masuk kategori infertil, itu perlu diperiksa. Oke, perlu diperiksa dengan janji 2 tahun tadi. Oke. Gitu. Jadi, jadi kalau untuk pemeriksaan ini disarankan laki-laki dulu yang diperiksa, baru wanita. Jadi kenapa harus laki-laki? Biasanya kan wanitanya dulu nih dok. Ya benar sih, orang banyak nyalahin wanita. Lo nih jangan-jangan mandul. Lo jangan-jangan mandul gitu. Kalau laki-laki kan jarang juga ngemandul gitu ya. Tapi kita nggak tahu kenapa nih dok. Jadi harus laki-lakinya dulu. Iya benar-benar. Jadi udah pernah sampai ada kasus sampai ganti istri dan istrinya juga nikahi sama orang lain. Istrinya punya anak, ternyata dia belum juga gitu. Si lakinya yang menikah lagi. Nah, jadi kita nggak membahas itu sebenarnya sih, cuma kita membahas pemeriksaan dan yang lebih efektif itu diusulkan laki-laki dulu diperiksa. Laki-laki lebih dahulu karena pemeriksaan laki-laki itu lebih gampang. Jadi cari yang gampang dulu guys, kayak ngisi soal. Berarti cari yang gampang dulu. Kenapa laki-laki tadi bilang gampang? Emang pemeriksaannya kayak gimana sih dok? Ya udah, kalau laki-laki kan cuma tinggal diambil spermanya, terus dianalisa, dicek. Oke, ambil sperma, dicek, dianalisa. Segimana analisa tentang sperma? Oh, gampang banget. Ya gampang tuh dalam arti gini loh. Spermanya diambil, nanti dicek di laboratorium, lihat hasilnya apa gitu loh. Nah, dan hasilnya apa-apa gimana nih dok? Hasilnya itu ada yang normal. Normal itu biasa kan di atas 20.000 gitu loh. Dan kemudian ada yang kurang normal. Kurang normal itu istilahnya oligosperma. Itu kurang normal. Spermanya sedikit lah gitu ya kan. Nah, terus kalau yang paling fatal itu namanya azosperma. Berarti dia memang fatal sekali dan memang nggak ada spermanya. Nggak ada spermanya ya? Nggak ada spermanya. A itu tidak. A itu tidak. Nggak ada spermanya, ya cuma semen doang. Oke, berarti tidak ada kandungan-kandungan untuk bisa mempunyai anak atau keturunan. Betul. Jadi kalau semen doang tinggal dikasih pasir jadi lemon. Iya, kasih semen, kasih pasir jadi adonan, jadi rumah, tapi nggak pakai tangga. Jadi gini loh. Jadi akhirnya nggak punya keturunan. Gimana dok? Jadi kalau misalnya azosperma itu berarti kan spermanya nggak ada, kan udah dari sananya, ya sudahlah begitu loh ya kan. Nah itu kan bisa ambil keputusan untuk segera angkat anak atau apa dan terserah lah ya. Gitu. Nah itu kan berarti udah ya nggak ada. Udah istilahnya udah klimaks bahwa dia tidak bisa mempunyai anak. Berarti azosperma. Berarti dia memang tidak bisa mempunyai keturunan. Betul. Nah, berarti ya tertutup kemungkinan untuk tidak bisa mempunyai keturunan. Dan bisa nggak sih dok ketika ternyata si istri normal ya kan? Nah, kalau terkait dengan bayi tabung. Tunggu dulu. Belum lagi. Ini
Oke. Jadi Gimana? kan Jadi seru tadi nih, guys. kan tadi ada tiga macam ya. Oke. Kalau azoosperma, berarti spermanya nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau oligosperma, spermanya ada tapi Ada. sedikit kurang. Oke. Nah, inilah yang bisa diobatin. Yang ajoy, Yang oligo berarti masih bisa diobatin ya? Ya, biasanya ya di bawah 20.000 lah gitu loh. Nah, itu kan apakah bentuknya yang nggak normal atau segala macam itu bisa dirangsang dengan obat-obatan sehingga jadi nanti dia bisa utuh dan bisa lagi membuahi gitu, ya kan? Jadi setidaknya lebih cepat mempunyai keturunan. Ya, tadi dengan obat. Ya, bisa. Nah, terus yang normal ya sudah, alhamdulillah normal kan. Nah, kalau masih baik-baik saja. benar, kalau laki-lakinya udah normal, berarti sekarang fokus ke perempuannya. Nah, untuk terjadi pembuahan itu adanya ketemu sel sperma dengan sel telur. Nah, sekarang kalau pada wanita itu permasalahannya banyak banget gitu loh ya kan. Apakah mulai dari telurnya, aliran telurnya sampai ke rahim atau masalah-masalah lainnya dicek satu persatu. Oke, jadi kalau perempuan agak ribet ya, mulai dari ujung ke ujung. Nah, biasanya nih apa sih kalau tadi kan kita bilang azosperma yang memang mereka tidak bisa mempunyai keturunan, atau spermanya nggak ada, hanya semennya aja ya. Ada semen kasih pasir jadi bangunan. Nah, kalau ini semen nggak punya anak kita juga bingung. Nah, tapi kalau perempuan apa nih dok? Biasanya yang memang tidak bisa mempunyai keturunan atau kita sebut mandul atau gimana ya? Nah, itu kenapa nih? Iya, bisa juga misalnya sel telurnya yang nggak terbentuk, banyak macam. Jadi itu nanti apakah masalah hormonnya, gitu, ya kan? Kalau pada wanita sebulan sekali kan dia harus memproduksi telurnya, dan kemudian kalau nggak terbuahi maka dia akan mens gitu loh. Tapi kalau misalnya terbuahi udah mens, zigot kan, nggak muncul mensnya. Seperti itu. Nah, ya begitu. Jadi ada hal-hal, tapi pada umumnya nih ya, kalau untuk wanita apa sih bukan gejala, tapi masalah paling umum setidaknya mereka tidak mempunyai anak nih. Kalau misalkan kalau kanker, kalau yang lain-lain itu bisa mempengaruhi nggak sih dok? Ya bisa, sel telurnya terhalang. Intinya kalau pada wanita itu sel telurnya ada apa enggak, kemudian baik atau enggak, terus alirannya ke rahim itu bagus apa enggak. Terus belum lagi nanti masalah hormonal dan segala macam itu perlu di pemeriksaan satu persatu. Nah, cuma lebih seringnya terjadi keguguran yang sering terjadi gitu ya. Nah, keguguran terjadi itu biasanya gini, Yong. Sel telurnya bagus, sel spermanya bagus, pertemuannya bagus, tapi di rahimnya ada hama. Jadi kan dia pikir padi aja makan hama ya. Iya, makanya gini. Ternyata dalam rahim juga ada hama-hamanya. Apa yang disebut hama ini? Itu. Jadi kan bibitnya bagus, lahannya subur, tapi ada hama yang keluar lagi. Jadi yang ada abortus berulang keguguran. Atau keguguran yang sering terjadi ya. Makanya setiap terjadi keguguran diperiksa dulu di laboratorium apa penyebabnya. Nah, lebih sering sih toksoplasmosis itu hama lah istilahnya di rahimnya itu. Nah, kalau memang ada toksoplasmosis ya, berarti toksonya diobatin dulu. Ya paling nggak bisa 6 bulan sampai 1 tahun ngobatinnya gitu loh. Nah, setelah benar-benar bersih, nah baru terjadi pembuahan dan insya Allah subur gitu. Nah, kita mau tahu juga yang menyebabkan tokso nih. Nah, apa sih? Infeksi. Terjadinya infeksi itu apa nih dok? Di bagian apa? Bagaimana biasanya terjadi infeksi itu? Kalau toksoplasmosis itu kan infeksi yang terhirup ya. Nah, orang sih mengatakan lebih banyak dari bulu kucing yang menyebabkan. Itu maksud aku sih tadi mau tanya begitu nih guys. Jadi tokso itu katanya dia benar juga bagi para pencinta kucing. Nah, itu beresiko. Gitu. Jadi gini, jangan piara kucing. Tapi kan kita juga nggak tahu ya guys. Namanya juga rezeki, maut dan jodoh pastinya juga Allah yang ngatur. Tapi ketika kita piara ini
apa sih imbasnya toksio tadi ini, Dok? Ya, tapi yang pasti Iya. begitu terjadi abortus dicek dulu lah apa permasalahannya. Oke. Kalau memang toxoplasmosis ya sudah toksonya diobatin dulu gitu sampai benar-benar nanti udah bersih, udah bersih dari infeksi, ya, sembuh total dan nggak ada lagi yang menghalangi untuk tumbuhnya bayi, pembuahan dan tumbuhnya bayi di rahim gitu loh. Oke, berarti itu bisa disembuhkan juga ya, Dok? Bisa. Ya, jadi buat kamu guys, biasanya nih ada nih keponakan yang lain nih, Dok. Dia piara kucing gitu kan, piara yang lain-lainnya gitu kan. Jadi mereka sangat-sangat khawatir. Jadi nggak perlu khawatir juga ya, Dok. Bagaimana mengantusiasi karena kita tahu atau mengkondisikannya kalau kita jadi pecinta kucing ya, ini? Karena kita tahu lebih sering disebabkan oleh toksonya itu nempel di bulu kucingnya kayak gitu ya. Kalau sebenarnya nggak penting-penting banget ya menghindari lebih bagus lah gitu. Lebih baik menghindari ya. Jadi kalau misalnya penyayang kucing banget, nah itu gimana tuh, Dok? Ya harusnya pakai masker. Oke guys, pakai masker katanya kalau bergelut dengan kucing-kucingnya ya, kasih makan atau apa yang gimana. Makanya tetap jaga yang namanya kesehatan agar tidak ada talk show-nya dan agar juga mudah juga nih mendapatkan keturunan. Karena dari satu sisi kalau udah sehat tapi tiba-tiba terjadinya ada talk show, bukan talk show gitu ya. Bukan show gitu kan. Ini talk show plasmosis. Nah, itu dia guys yang bisa menghambat. Itu salah satu menghambat juga fertilitas tadi atau pembuahan di dalam rahim ya, Dok ya. Nah, terkait dengan pembuahan di dalam rahim pastinya. Ini apa sih yang disebut dengan hamil anggur, hamil apa-apa? Nah, itu tuh, Dok, biasanya ada yang sebutin, hamil anggur udah gugurin aja. Udah ini. Nah, itu gimana sih, Dok? Yang disebut dengan hamil anggur? Karena apa itu juga karena talk show tadi ya? Bisa. Apa gimana nih, Dok? Ya, salah satu akibatnya hamil anggur itu bisa ya. Nah, memang sih kalau hamil anggur itu di luar tetap di dalam rahim, tapi nggak terbentuk bayinya, nggak terbentuk zigotnya, justru yang terbentuk adalah anggurnya itu gitu loh. Nah, biasanya itu perutnya itu membesar lebih cepat gitu loh. Jadi baru hamil sebulan udah gede banget ya gitu loh. Biasa kan dokter curiga gitu loh, ini kok nggak sesuai dengan kehamilan dengan besarnya perut gitu kan. Berapa bulan besar banget USG, ternyata ya hamil anggur. Pak, hamil anggur sih harus dikuret segera. Tetap harus dikuret karena itu memang tidak membentuk janin ya. Nggak membentuk janin gitu. Aku pikir hamil anggur ada di luar rahim. Beda lagi kalau yang di luar rahim itu kehamilan ektopik terganggu. Terganggu. Nah, biasanya gini. Biasanya adanya di saluran sel telur. Okay. Jadi gini, jadi rahim itu kan bentuk V begini ya. Nah, kemudian ada cabangnya kiri kanan sampai ke sumber sel telur. Nah, kemudian sel telur matang itu kan dimasuk melalui tuba namanya, itu kan aliran ke rahim gitu. Nah, kalau sering terjadi infeksi, biasa kan aliran itu nggak mulus, jadi tersumbat lagi tersumbat. Nah, sel telur yang sudah dibuahi sperma itu nyangkut. Nah, guys, nyangkut kayak layangan, nyangkut. Nyangkut di tuba itu, di aliran yang nggak nyampe ke rahim, belum sampai ke rahim, tapi sudah nyangkut, tersumbat di situ dia membesar, sampai suatu saat pecah lah. Itu bisa disebut keguguran di luar itu. Iya, itu pendarahan ya. Hamil di luar rahim. Di luar rahim. Jadi ada hal seperti itu ya. Kalau hamil di luar rahim, ya mau tidak mau kalau udah terjadi pendarahan kan harus dibersihkan. Iya. Perutnya, ya udah terpaksa dipotong atas, potong bawah, sambung lagi itu angkat. Gitu. Jadi ada kehamilan di saluran itu ya. Kehamilan di luar kandungan. Beda lagi dengan itu salah satu penyebabnya juga infeksi. Di tuba. Banyak banget ya guys. Jadi mulai dari kita masalah tadi apa? Infertilitasnya tadi guys, jadi nyambung ke sana sini ya. Pastinya mau lengkap lagi dan pasti mau jelas lagi nih buat ibu-ibu nih yang mau menanyakan seputar itu ya. Tadi kita masalah hamil anggur atau di luar rahim. Nah, boleh dong nanya-nanya juga ya, Dok ya. Pastinya kita juga memberikan kesempatan buat yang nonton nih di sini di Young Channel. Collab bersama Dr. Amnur di sini, langsung aja tanya apa permasalahannya, mulai dengan
peranakan, ada kita sebut peranakan. Ada lagi Beda peranakan turun ada. Oh iya, nah ada peranakan Ada. turun, ada yang lain-lainnya. Pokoknya turun-turun nanti kita akan bahas lagi. Guys, tentunya masih bersama Yong Kondang collab Logika Dokter Abdur. Masih panjang perjalanan kita mengenai kesehatan-kesehatannya. Yuk komen di YouTube-nya sini. Ayo dok, anjurin yang lain dok. Subscribe, like, and share. Nah, itu dia. Apalagi komen. Yuk, lanjut aja. Nanti kita sambung lagi yuk guys. Masih bersama Yong Kondang dan collab Logika Dokter Abdur. Pamit, sampai jumpa.